apapun landasan kita di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian surat At-Taghabun ayat 15 di mana dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu azrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu. Jadi kenapa harta duluan? Karena semua orang punya harta pastinya. Kalau anak tidak semua dititipkan anak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau ayah bunda paham di sini, harta membuat kita, menjadikan kita bisa masuk ke jannahnya Allah dengan sedekahnya kita, anak, ketika kita benar-benar diasuh dengan pola asuh yang benar, bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, lanjut kemudian Mas Admin. Nah, ini nih ceritanya nih, ya. Beberapa kali, banyak sekali para orang tua ya datang ke tempat kami, ke konsultasi ke saya, ya. Orang-orang tua ini mengatakan kepada saya seperti ini nih. Dia bilang, Bunda Hera, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah menyediakan quality time saya untuk anak saya, waktunya cukup buat anak saya. Kemudian saya sudah belajar ilmu parenting. Saya sudah belajar ilmu-ilmu agama. Tapi kenapa ya Bun, kata dia, semakin fokus ke anak, semakin merasa berat beban. Bebannya tuh berat katanya. Nggak enjoy katanya. Kok peran saya kayaknya gimana ya? Saya tuh lelah. Dia bilang seperti itu. Kemudian dikatakan anak saya ini 3 orang, bahkan lebih. Ya ada beberapa keluarga lain. Dia katakan, kenapa ya? Fasilitas yang saya berikan sama, kemudian pendidikan sama, kemudian perhatian sama. Tapi kenapa anak saya tidak semuanya bisa sukses? Hanya satu, kan yang lainnya tidak bisa sukses. Padahal saya tidak membeda-bedakan itu. Nah, beberapa orang tua, ya, ayah bunda datang ke tempat kami. Nah, inilah yang saya akan sharing kepada ayah bunda di sini, sahabat semua, yaitu insya Allah alhamdulillah saya sudah menerapkan pola asuh cerdas dan menyenangkan. Mudah-mudahan Allah bimbing, ya Allah jagain terus, ya kan. Kemudian dijagain anak-anak kita terus istiqomah, terus berjuang. Ya, saya menerapkan pola asuh cerdas dan menyenangkan. Itu solusinya. Bisa ditampilkan Mas, bisa ditampilkan slide-nya Mas Admin. Nah, ini pola asuh cerdas dan menyenangkan, maksudnya gimana? Cerdas. Cerdas itu bukan namanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Di mana? Ya, pola asuh yang tidak hanya mengandalkan otot, ya. Biasanya kan gini, orang tua nih, ibu-ibu bangun paling pagi, kemudian tidur paling malam. Sibuk ngurusin sarapan, kemudian wah repotnya minta ampun, bahkan kadang-kadang senangnya pakai daster. Ada gitu? Saking sibuknya tuh, nggak bisa ngurusin diri sendiri. Ya kan, niatnya baik hanya untuk ngurusin anak, karena anak senang bahagia tuh orang tua tuh senang banget. Nah di sini kalau dikatakan cerdas, pola asuh yang tidak hanya mengandalkan otot, namun ya strategi berpikir dan pemahaman bahwa pada hakikatnya ya kita membuka diri, anak itu adalah amanah yang Allah berikan. Pastinya Allah sudah berikan itu toolsnya. Allah sudah berikan cara-caranya. Tinggal kita cari, ikro, bacalah. Kita cari tahu apa kira-kira. Karena secara analogi nih ayah bunda, kalau misalnya kita mengirimkan paket kepada teman kita, ya kan saudara kita. Misalnya paket itu pecah belah, pasti kita ada pesan mau jangan dibanting, gitu kan? Tapi ketika kita mengirimkan misalnya sertifikat yang memang tidak boleh dilipat, ada tulisan jangan dilipat. Itu manusia, kita mengirimkan barang kepada teman kita. Bagaimana Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengamanahkan kita. Pastinya Allah sudah memberikan toolsnya. Tinggal kita mau belajar enggak? Mau menelaah enggak? Insya Allah, sahabat semua yang ada di sini terus belajar, kita saling sharing, terus insya Allah Allah akan membukakan jalan itu. Kemudian
Pola asuh menyenangkan itu yang bagaimana? Pola asuh yang tidak lelah, pola asuh yang tidak membuat kita capek. Jadi pola asuh yang membuat orang tua itu merasa nyaman, merasa bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebagai orang tua kita tetap mengoptimalkan kekhasan diri kita. Misalnya nih, ya, kepala pengasuhan siapa nih kita pilih, ya. Kira-kira kita nih sebagai ibu, ya, ketika dulu kita sekolah, mungkin kita punya nama sendiri, ya. Kita punya nama dulu dikasih pakai baca nasi kuning, ada kayak gitu ya. Cari nama yang baik dan sebagainya, gitu kan? Tapi ketika kita sudah berkeluarga, kadang nama kita itu hilang. Ya, hilang begitu saja. Yang dikenal cuma nama bapaknya, misalnya, ya, Bu Dudin, ya, Bunda Dudin, atau bundanya siapa, anaknya Ustadz Dudin. Siapa Ustadz Dudin? Nama anak Ustadz Dudin, Ustadz. Ya, lebih dikenal nama anaknya. Misalnya bundanya Jahra, gitu, ya. Jadi nama kita sebagai orang tua itu ibu biasanya hilang begitu saja. Dan apalagi kalau kekhasan diri kita, ya namanya wanita, dia sekolah dan sebagainya, tapi dia juga punya prestasi dan sebagainya. Dia juga ingin bisa bermanfaat untuk keluarganya dan untuk orang di sekitarnya. Tapi ketika dia menjadi ibu rumah tangga, dia bisa Halo Bun. Halo Bunda Hera. Halo. Kira-kira gimana, Ustaz? Oke. Iya, suaranya hilang. Sudah ada, halo? Jelas, sudah? Halo Bun. Sudah, jelas? Sudah ada? Bagaimana jelas, Bapak Ibu, kawan-kawan? Ada, oke, jelas, siap. Ada. Iya, silakan lanjut. Alhamdulillah, iya. Jadi sehingga apa? Tujuan orang tua menghantarkan anak ke dalam keberhasilannya sesuai dengan bakat potensinya itu insya Allah mudah dicapai. Jadi sukses di usia belia. Karena kita paham potensi terbaiknya baik ibunya maupun anaknya. Ibunya nyaman, anaknya nyaman, bahagia. Itu yang kita harapkan, ya. Dengan selalu sandarannya kepada Allah. Jadi, lanjut Mas Admin. Oke. Hilang lagi? Halo. Hilang lagi, iya kah? Mungkin jaringan di sana atau gimana? Ini ada chat hilang lagi. Jelas, Bun. Lanjut, Bun. Lanjut, jelas. Mas Admin bisa langsung di next slide-nya. Oke, slide-nya, Mas Adminnya. Oke. Nah, di sini Mas Adminnya mana ya? Nah, slide-nya belum diganti nih, Ustadz Udin. Ketiduran lagi ya. Oke. Nah, jadi ini ya, kita terapkan pola asuh cerdas dan menyenangkan. Ini nanti diperlukan 3 tahap yang harus dilakukan dalam menjalankan pola asuh cerdas dan menyenangkan. Apa aja? Yang pertama nih, ya, oke. Kita kuatkan sinergi orang tua dalam pengasuhan anak. Jadi orang tua nih, ayah bunda harus menguatkan sinergi, saling support, saling bantu, ya, itu. Kemudian yang kedua, bangun nuansa keluarga sesuai dengan bakat alami kepala pengasuhan. Jadi nanti harus kita bangun tuh atmosfer keluarga, nuansa keluarga supaya level terbaik dari kepala pengasuhan, si ibunya, si bapaknya ini nyaman, ya, sehingga stabilitas keluarga itu terjamin, ya. Kemudian nanti perlakukan anak sesuai dengan bakat alaminya, ya. Oke, Mas Admin bisa dilanjut next. Jadi saya jelaskan satu persatu di sini. Kita ambil secara teknis ya. Kalau ilmu-ilmu parenting seperti biasanya sudah kita dapatkan tuh, ya, di mana aja kita bisa dapatkan. Tapi di sini lebih kepada kita ambil tools-nya, ya, karena kita memahami bakat
genetik anak kita, bakat alaminya. Nah, ini tadi. Kuatkan sinergi orang tua dalam pengasuhan anak. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya, ayah bunda ya? Nah, ya, kita tentukan kepala pengasuhan dalam keluarga pertama. Kalau kepala keluarga, ya alhamdulillah setuju ya. Saya lanjut kalau setuju. Kalau nggak setuju sudah sampai di sini. Ya, jadi tentukan kepala pengasuhan. Jadi kepala pengasuhan itu belum tentu ayah ya. Kalau kepala keluarga ayah, abi, bapak. Kepala pengasuhan itu nanti kita bisa tentukan apakah itu ibu, bapak, nenek, atau kakek. Siapa di rumah kita ini yang sense of giving-nya paling banyak di keluarga? Perhatiannya, ya, kemudian materinya, kasih sayangnya, ya, segala aspek kehidupan yang paling banyak di keluarga, yang paling dekat dengan anak, siapa di situ? Itu yang akan dipilih sebagai kepala pengasuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini, nanti baru kemudian kita akan bangun keteladanan gitu. Ya, ada yang bertanya kepada saya nih, Bu Hera, Bunda Hera, saya tuh anaknya tinggal sama nenek di kampung. Ibu bapaknya di kota yang berbeda. Gimana ini? Berarti kepala pengasuhannya adalah si nenek. Ya. Si nenek yang kepala pengasuhannya, karena segala sesuatu nanti nenek yang memutuskan. Tapi komunikasi di sini harus jalan. Bagaimanapun keputusan adalah dari ayahnya. Marwahnya tetap dari ayahnya. Nanti si nenek akan bilang, nah ini hasil diskusi ayah bunda kamu seperti ini. Kamu harus begini, begini, begini. Si nenek hanya menyampaikan saran, ya. Kemudian nasihat-nasihat dari ayah dan bundanya itu. Jadi tetap marwahnya orang tua, ayahnya terutama itu tetap diapresiasikan, diberikan kepada anaknya, diberitahu kepada anaknya. Ya. Nah, kemudian nanti kita bangun keteladanan. Bangunnya seperti apa? Karena bagaimana orang tua adalah role model buat anak kita. Kita nyuruh anak sholat, kita nggak sholat gimana? Kita nyuruh anak kita nggak merokok, kitanya merokok bagaimana? Bagaimana mau jadi tauladan? Kita bisa contoh tauladan-tauladan dari Rasulullah, ya, dari Nabi Allah, ya kan, sahabat-sahabat Rasulullah, itu nanti kita bisa contoh bagaimana mereka memberikan keteladanan yang baik. Nah, nanti lebih jelasnya tentang keteladanan kita ada di sekolah online PPA Parenting. Nanti kita bahas kupas tuntas tentang keteladanan di sana. Ya, insya Allah saya nanti ikutan di sana. Ya, kita lebih dalam. Ya, kemudian kita bahas dan kasih sayang ini keakraban, ya, keakraban bagaimana kita mengalokasikan waktu quality time dengan anak kita, gitu kan? Perhatiannya tidak dalam bentuk statement, tapi juga fisik kita harus hadir di anak kita. Kemudian kita ngadukan dialog kepada anak kita. Kita selalu berikan doa-doa terbaik, harapan-harapan kepada anak kita. Kondisi apapun anak kita. Ya, kadang-kadang anak kan suka nyebelin atau apa. Aduh, tetap kita sebagai orang tua harus mendoakan anak. Karena ya ridhonya Allah letaknya adalah ridhonya orang tua.